Suzuki Carry, Nissan X-Trail, Suzuki Carry XX4, Daihatsu Grand Max, Wuling Convero, Toyota Avanza, Serena 2010, Honda Brio, Vios, Honda CR-V, Chevrolet Captiva, Dodge, Honda Civic. Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dimanapun, kapanpun teman-teman berada. Jadi yang belum nonton, tadi itu saya habis bahas Sigra, Terios, Mobilio, Rush. Itu ada di video part 1 karena kepanjangan, jadi saya bikin part kedua. Buat teman-teman yang pengen ikut lelang JBA, silahkan download aplikasinya di Play Store. Itu semua jadwal lelang JBA di Indonesia ada semua. Mulai dari motor, mobil. Kalau untuk di Makassar, mobil itu 1 minggu 1 kali setiap hari Kamis. Jadi kalau hari Kamis jam 9 boleh cek-cek unit, karena jadwal lelangnya itu jam 12. Kalau untuk motor itu biasa sebulan sekali. Motor juga ada di sana. Oke, kita lanjut ke unitnya. Di unit pertama kita ada Suzuki Carry tahun 2021. Manual transmission 1500 cc warna hitam. Kilometer ada di 41.000. Grade-nya mesin C, interior B, mesin C. Ini juga banyak lagi customer lagi pada cek. Unit kayaknya ini best sellernya, karena harganya juga murah, mungkin bisa berapa gitu, karena buka harga di 47 juta. Oke, kita lanjut ke carry-nya. Di bagian depan oke, nggak ada bekas nabrak ini itu. Baret juga masih minim, ya kan. Kaca depan belum ada kaca film, udah ada stiker nih di bagian depannya, kayak alingan gitu ya. Di bagian samping spion oke, bodi juga oke, belum ada kaca film. Bannya sekitar 40%. Dapat ban kaleng. Kita langsung ke interiornya. Interior masih oke, cuman kotor-kotor. Belum ada AC, belum ada tab, masih standar tinting. Kita ke bagian bak. Ban sebelah kanan bocor, kempes. Terus baknya ini ada kayu, banyak baknya, baret-baret oke lah. Ini ada karat-karat sedikit. Di bagian belakang lampu-lampu masih oke, cuman kayaknya kotor lampunya. Ini juga ada karatnya dikit. Di sisi sebelah kiri bannya ini masih tebal, 90% mungkin. Di bagian samping ada baret-baret dikit, wajar lah. Di sebelah kiri ada kempes dikit. Oke, kita lanjut ke unit berikutnya. Ada Nissan X-Trail 2017 automatic transmission 2000 cc silver metallic, kilometer ada di 46.000. Grade-nya interior C, eksterior C, mesinnya B, platnya B. Yang lain kan pada DD, ini platnya B. Kita bahas langsung di bagian depan. Lampu-lampu udah pakai proji, masih oke, masih celing. Fog lamp juga masih oke. Kayak unitnya mulus. Ini ada baret sedikit, sisa dipoles. Udah ada fender, ada penahan lumpur, ada baret dikit. Buka harga di 195 juta. Dapat SUV ya. Spion oke, ada washernya. Body baret-baret oke lah, wajar. Ada roof railnya juga. Kaca film udah pakai Vicul 4080 bawaan dari pabrik. Ini ada baret dikit. Di bagian belakang defogger, spoiler, antena masih oke, lampu-lampu juga masih oke. Bagian belakang, bagian samping udah, bagian samping kanan stiker Viculnya harus diganti. Baret-baret oke. Kita cek bagian interiornya. Di bagian interior oke, cuma kotor lah. Udah ada karpet dasar, joknya udah blue dulu nih. Udah ada pengaturan elektriknya juga. Di bagian kokpit masih standar, AC lengkap. Ini unitnya. Kita lanjut ke Suzuki Carry lagi 2021. Wih, masih baru kemarin. Manual transmission 1500 cc warna hitam. Kilometer juga masih pendek, 19.000. Grade-nya interior B, eksterior B, mesin B. Buka harga di 95 juta.
pajak kalengnya masih lama 2027. Kita bahas bagian depan oke. Lampu masih celing, mobil baru ya kan, udah ada stiker nih, dikasih stiker sama yang punya. Di bagian samping juga oke. Ban kemungkinan 30% minta diganti. Di bagian dalam masih standar, belum ada tap, belum ada AC, belum ada, ya teman-teman bisa cek sendiri. Di bagian sini baret-baret dikit, bak ya biasalah mobil angkutan. Di bagian belakang lampu masih full lengkap. Terus di bagian sisi kanan juga masih oke. Kita lihat setirnya juga masih oke. Spion oke. Kita lanjut ke unit selanjutnya, Daihatsu Grand Max tahun 2015. Ini kayaknya bekas pos ya. 2015 manual transmission 1300 cc warna orange. Kilometer ada di 100.000. Grade-nya eksterior C, interior B, mesinnya C. Buka harga di 60 juta. Mari kita cek unitnya. Unitnya kayak ini kan bekas repaint, jadi unit lampu-lampu depan kanan kiri masih terhitung celing, kinclong. Penutup tarikan enggak ada. Di bagian ban masih 80%. Spion ada washer di spion, semua udah agak baret sedikit. Kaca film bagian depan belum ada, cuma ada alingan. Kaca film bagian samping 60%. Udah dapat set body molding. Oke sih. Di bagian interior juga masih oke, belum ada AC, udah ada tip. Di bagian belakang juga masih oke, lampu-lampu normal. Celing bagian samping juga masih oke. Ban di bagian sini juga masih 70%. Ini juga nggak ada speknya. Kita lanjut ke unit Wuling. Itu ada Wuling Convero tahun 2021. Manual transmission. 1000 berapa cc nih? Warna putih, kilometer masih pendek banget nih. 21.000, interior B, eksterior B, mesin B. Buka harga di 121. Platnya kalengnya mati di 2026. Lampu-lampu udah dapat Proji, fog lamp masih oke. Depan belum bekas laka lantas. Belum, mudah-mudahan jangan. Tapi kayaknya bekas nabrak dikit mungkin. Ada baret sedikit. Washer di spion, roof rail udah ada. Set body molding masih standarnya. Ban masih tebal. Terus kita ke bagian ini udah baret-baret dikit. Di bagian belakang lampu-lampu masih oke, belum ada defogger, ada spoiler, ada sensor 4 titik juga masih oke. Unit baru lah ya. Di bagian sisi kanan juga masih oke, ada baret-baret dikit biasa. Kaca film 40-80. Kita cek di bagian dalam. Bagian dalam belum ada karpet dasar. Jok belakang udah captain seat. Interior masih standar semua. Ini unitnya. Ini juga lacer-lacer dikit. Bempernya sih kayaknya bekas nyenggol-nyenggol gitulah. Kita lanjut ke unit berikutnya. Ini kayaknya lagi dicek. Ada Toyota Avanza 2019 baru nih. Manual transmission 1300 cc, warna hitam. Kilometer ada di 88.000. Grade-nya eksterior C, interior B, mesin B. Buka harga di 155 juta. Mari kita cek. Ini mesinnya lagi nyala. Mari kita dengerin suara mesinnya. Suaranya kayaknya sih mungkin bekas nggak tahu dempulan atau bagaimana. Kita cek di bagian depan, lampu sudah LED, fog lamp juga sudah ada. Di bagian samping bannya masih ya 65%. Ada agak mengangkat sedikit. Ada washer di spion masih oke. Kaca filmnya udah pudar. Di bagian
list karet pintu juga agak menganga sedikit. Di bagian dalam udah ada karpet dasar. Ini juga masih standar, lumayan sih berdalamnya. Di bagian belakang belum ada defogger. Lampu-lampu masih oke. Avanza G kayaknya banyak dicari. Cuman lagi bener-bener dicek. Kaca perlu dipoles-poles dikit. Di bodi samping ya baret-baret dikit lah. Kacanya memang perlu dipoles dikit, ganti kaca film, poles bodi, poles kaca, jadi mobil baru lagi. Di unit berikutnya kita ada Nissan Serena 2010, mobil lama nih. Automatic transmission 2000 cc, warna abu-abu, kilometernya di 125.000, grade-nya eksterior D, interior C, mesin C. Ini buka harga di 48 juta. Yuk kita cek. Belakang udah ada spion, udah ada spoiler. Defogger belakang udah ada Serena. Pintu udah geser. Kita cek buka pintu, terbuka nggak? Oh, terbuka. Udah ada karpet dasar. Interiornya, joknya agak kotor-kotor dikit. Plafonnya ya tua lah ya, boleh dipoles-poles dikit. Terus di bagian spion ini catnya terkelupas-kelupas. Di bagian samping kotor unitnya. Di bagian depan masih oke, lampu-lampu oke, kap mesin halus. Ini unitnya. Terus kita ke unit apa nih? Ini belum ada datanya. Yuk kita bahas di Wuling Convero. Unit selanjutnya ada Wuling Convero 1,5 2021, manual transmission 1500 cc, warna hitam, kilometer masih tinggi, masih rendah banget nih, 14.000. Grade-nya eksterior B, interior B, mesin B. Buka harga di 118 juta. Lampu depan agak berembun, cuman masih celing. Jadi unitnya ini masih celing. Lampunya juga masih kelihatan banget. Velg kaleng, ban masih bagus 90%. Weser di spion, antena masih oke. Kaca film juga masih oke, baret-baret dikit lah. Di bagian belakang masih oke, ada kepo sedikit di bagian bumper belakang. Di bagian samping oke, ban juga masih oke. Kita ke bagian dalamnya. Di bagian dalam masih standar, joknya juga standar, ada kotoran dikit. Plafon masih bersih, tap masih standar, AC juga belum ada karpet dasar. Terus kita lanjut ke unit berikutnya. Unit berikutnya ada Honda Brio tahun 2013, mobil lama nih. Automatic transmission 1300 cc, warna putih, kilometer ada di 160.000. Grade-nya eksterior D, B, interior F, mesin C. Buka harga di 80 juta. Ya, kondisinya agak mengenaskan. Lampunya buram, bempernya pecah-pecah di bagian ini juga udah dikancing. Kaca depan udah ada kaca filmnya tapi udah pudar. Bagian belakang ini agak menganga sedikit. Di bagian sini juga agak beset-beset sedikit. Kita ke bagian dalam. Di bagian dalam karpet dasar udah sobek-sobek, jok sobek-sobek, sisa dilepas saya sobek-sobeknya. Tapnya nggak ada, AC kayaknya masih ada. Kita lanjut ke unit berikutnya. Apa nih? Kita cek coba Vios. Ini ada Vios tahun 2012, mobil lama nih. Manual transmission 1500 cc, warna merah. Kilometernya ada di 61.000. Grade-nya eksterior D,
interior C mesin C, buka harga di 69 juta. Kita cek sama-sama di bagian depan. Lampu masih pakai bohlam halogen, ada fog lamp, kap mesin ada baret-baret dikit. Terus di bagian samping velg masih standar, bannya 60%. Ini juga nggak tahu, kayaknya nggak rapat deh. Oh enggak, ini rapat. Cuman ini ada spasi yang janggal. Kaca depan retak, sandy spion, set body molding. Terus ke bagian belakang, lampu-lampu masih oke. Ada baret-baret dikit lah ya. Bagian samping ini juga baret-baret. Ini kayaknya habis di repaint ulang. Kita cek bagian interiornya. Ini udah pakai sarung jok, karpet dasar juga, cuman kondisinya kayaknya mau dibuang, diganti yang baru. Kaca film kayaknya perlu ganti kaca deh. Retaknya ini agak lumayan. Ya. Ini unitnya warna merah maron. Yuk kita lanjut ke unit selanjutnya. Di sini ada Honda CR-V tahun 2014, automatic transmission, 2000 cc, warna putih. Kilometernya ada di 80.000. Interior C, eksterior B, mesin C. Buka harga di 205 juta. Mari kita cek bareng-bareng unitnya. Di bagian lampu depan sudah proji. Lampu masih celing, fog lamp buram sedikit. Lampu sebelah kiri utamanya agak buram-buram dikit. Bumper oke. Di bagian samping ban 50%. Velg juga masih standar. Spion ada washer di spion, udah ada variasinya nih. Terus kita ke bagian di set body molding udah agak kebuka, kayaknya perlu dilem ulang. Di bagian belakang anti kabutnya nih udah putus-putus nih, yang bongkar kaca film nggak benar. Spoiler masih oke, ada lampunya juga, lampu belakang masih oke. Udah ada seal plate-nya. Antena udah Sharpin. Di bagian sisi kanan oke. Ya oke sih. Di bagian belakang di bagian dalam, ini bagian dalam ini juga udah ada dipakein jok paten. Interiornya, plafonnya juga masih celing. Oke. Kita ke unit selanjutnya. Di sini ada Chevrolet Captiva. Ini lagi di tes tahun 2009, automatic transmission, warna silver. Kilometer ada di 199, hampir 200.000. Grade-nya eksterior D, interior D, mesin D. Buka harga di 57 juta. Mari kita cek bareng-bareng. Lampu utama udah proji, ya kan, Eagle A. Di bagian sini ada baret-baret dikit. Bumper logonya perlu di repaint ulang. Ini juga catnya terkelupas-kelupas. Kayaknya bukan bekas laka lantas, ini kan masih pipih, cuman ya cerempet-cerempet dikit. Ban 30% kondisinya. Di bagian samping di sini ada lecet-lecet dikit. Di bagian belakang ini kaca filmnya perlu diganti, cuman hati-hati gantinya, jangan ke sembarang tempat variasi, nanti rontok anti kabut kalian. Di bagian pintu belakang juga ada kepo, seal pad perlu dicopot, dicat ulang. Mufflernya udah ada 2, emang aslinya 2 ya? Coba yang tahu komentar. Di bagian sini juga ada lecetnya dikit. Ini juga nih anti kabutnya, hati-hati yang mau ganti kaca filmnya. Di bagian dalam setir beset-beset perlu dibungkus ulang. Joknya perlu dibawa ke salon. Plafonnya ya kotor dikit lah. Dibawa ke salon, celing lagi.
Kita lanjut ke unit berikutnya. Ini ada unit .G Journey tahun 2014 automatic transmission. CC-nya 2400, warna hitam, kilometernya masih rendah nih, 44 km. Grade-nya eksterior B, interior C, mesin B. Buka harga di 201 juta. Mobil mewah nih, yang mau silahkan merapat, ya kan? Mobil mewah harga merakyat, asik. Di bagian lampu depan masih celing, masih oke, krum-krumnya juga masih mengkilat. Di bagian kap mesin kayaknya yang moles ini nggak bener, dia ada muter-muter bekas polesan. Udah ada fog lamp, covernya juga masih celing-celing. Di bagian samping bannya 40% mesti diganti. Udah ada roof rail, roof rack di atas. Di bagian samping belum ada sen di spion. Ada set body molding, talang airnya hilang satu. Kaca filmnya 3M 4060. Kita ke bagian belakang. Di bagian belakang udah ada defogger, antena, lampu-lampu masih oke. Dapat 4 titik sensor. Di bagian sisi kanan juga sama. Ini unitnya sih masih oke, masih celing. Bawa dalamnya juga, intinya mobil terawat, mobil mewah juga kan. Udah jok paten elektrik standar, udah dapet unit yang besar tuh. Unitnya ada di JBA Makassar. Kita lanjut ke unit berikutnya, ada Honda Civic tahun 2010. Ini yang cari yang ceper-ceper nih. Ada 1000 cc-nya ada di 1800 cc, warna hitam mutiara. Kilometer ada di 167. Grade-nya eksterior E, ya, sayang E. Interior D, aduh, mesin E. Buka harga di 65 juta, murah banget sih. Kalainya mati di tahun 2025. Melihat kondisi mobilnya memang agak mengenaskan. Di bagian bumper udah dikancing-kancing, udah peot-peot juga. Di bagian ini juga nggak rapat. Kenapa nggak rapat ini? Kita coba rapetin. Ya, ini unitnya. Ini velgnya, velg stand anunya. Unitnya kondisinya kurang oke. Di pilar ini baret-baret. Udah diceperin, udah full modifikasi kayaknya. Kita cek di bagian belakang udah ada spoiler kecil. Lampu sih masih oke. Ini kita ke bagian dalamnya. Ini udah pakai jok paten. Ya udah full modif. Kita lanjut ke unit berikutnya. Ini ada Honda Brio. Honda Brio, kayaknya videonya udah kepanjangan, jadi yang mau pengen lihat yang ini itu ada di part 1-2. Jadi buat teman-teman yang pengen ke JBA langsung datang di Jalan Tun Abdul Razak. Alamat nanti saya cantumkan di deskripsi. Yang pengen tahu jadwal-jadwal lelang JBA, silahkan download aplikasinya di Play Store. Itu ada semua jadwal lelang seluruh Indonesia. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa apa? Ya udah, terima kasih. Kita lanjut di video berikutnya.